Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa setia Tuhan tiada ujungnya dan kasihnya begitu besar dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita juga hari ini makin setia sama Tuhan dan biarlah kasih penyertaannya yang menopang kita. Kita pujikan bersama-sama PKJ 138. PKJ 138, setiamu Tuhanku tiada bertara. PKJ 138, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berulang, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim tuai, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Mari kita berdoa. Tuhan, setia Tuhan nggak ada bandingnya, dan tidak ada hal di dunia ini yang bisa sama setianya seperti Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga bisa setia seperti Tuhan dan mampukan kami melalui firman-Mu hari ini untuk mempertajam komitmen kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai 10. Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai 10, Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai 10. Dengarkanlah firman Tuhan. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Dia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda, tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia, bujangnya, dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayahnya itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah perempuan muda itu kepada menantunya, "Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi." Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki, "Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu bergembira." Tapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, "Mari, segarkanlah dahulu dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi, sampai matahari surut, lalu makanlah mereka keduanya."
Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertua ayah perempuan muda itu kepadanya, "Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah, tinggal bermalam. Lihatlah, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu." Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem, bersama-sama dengan dia sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Rambu-rambu di lalu lintas itu selain lampu merah, sebenarnya ada banyak banget ya. Jarang berhenti, S terus dibilang, terus ada S-nya digaris, dilarang parkir, bulat P terus digaris. Atau ada tanda segitiga terus ada gambar anak mau nyebrang, itu berarti zona sekolah, anak-anak bisa nyebrang. Dan atau ada warna oranye terus gambarnya kayak tanah reruntuhan gitu. Nah, itu artinya wilayah berkemungkinan longsor. Ada banyak sebenarnya tanda-tandanya, cuman kayaknya nggak dipelihara sih sama pemerintah, dan rasanya mungkin masyarakat Indonesia juga jarang baca rambu-rambu itu. Padahal rambu-rambu itu untuk mengingatkan agar berkendara dengan baik dan untuk menghindari bahaya yang harusnya nggak perlu dilewati. Nah, bicara soal tanda-tanda dalam bacaan kita ini juga ada seorang Lewi. Ketika zaman hakim-hakim setelah Yosua dan di masa hakim-hakim, kehidupan umat itu nggak seutuh dan sekompak kalau zaman Yosua ataupun nanti setelah ini zaman raja. Mereka tuh kayak ada yang taat sama hakimnya, ada yang enggak. Ada yang taat sama kepala sukunya, ada yang enggak. Ada yang semaunya. Dan sehingga mereka jadi susah untuk menemukan kehendak Tuhan. Jadi lebih banyak orang hidup semaunya dewek, semaunya sendiri, dan berjalan semaunya. Dan dalam bacaan ini termasuk si orang Lewi ini hidup semaunya. Dia lagi masalah sama pasangannya, terus dia kembali ke rumah mertuanya, hidup baik-baik. Yang kita baca sampai ayat 10 ini sebenarnya versi baiknya. Setelah ini versinya gelap banget, serem. Ada orang-orang yang melakukan kekerasan seksual, ada orang-orang yang bertindak kekerasan, dan masih banyak lagi. Kalau Bapak Ibu kuat bacanya, baca sampai bawah setelah ayat 10. Tetapi sebenarnya si orang Lewi ini udah diingatkan bahwa melalui kejadian mertuanya itu sebenarnya Tuhan sedang memberi tanda bahwa jangan pergi. Tetapi orang ini ngerasa udahlah aman-aman aja, akhirnya dia pergi. Dan akhirnya di kota setelah ini ada masalah dan hidupnya berantakan. Salah satu gundiknya diperkosa. Kemudian terjadi hal-hal yang mengenaskan setelah itu. Nah, Bapak Saudara, biasanya kita kalau sebelum jatuh jurang dan sebelum jatuh ke masalah besar, sebenarnya Tuhan udah ngasih tanda. Cuman kadang kita nggak peka. Kadang kita merasa, saya mah tahu tentang hidup saya. Kadang Tuhan udah tunjukin lewat orang, udah diperingatkan sama orang lain, sudah ditunjukkan tandanya dari masalah ekonomi yang kita hadapi atau masalah pelayanan. Sebenarnya Tuhan udah ditunjukin tuh, kamu tuh harusnya jangan hidup semau kamu. Hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau mau semau kita pengennya nyaman, kita pengennya semua seperti yang kita mau, pengennya kita melakukan apa yang mau kita lakukan. Kita nggak suka dilarang-larang orang, kita nggak suka hidup itu nggak seperti yang kita bayangkan. Tapi sebenarnya ketika itu semua tanda Tuhan udah kasih, harusnya kita nurut. Sekalipun itu nggak enak, sekalipun itu nggak sesuai yang kita mau. Karena ada bahaya di depan mata. Orang kalau udah mau masuk jurang, pasti orang lain kan teriak, jangan ke situ, jangan ke situ. Tapi biasanya kita nggak dengar. Udah jatuh udah masalah baru kita sadar. Nah, semoga hari ini kayaknya nggak perlu deh sampai kita jatuh baru kita sadar. Kalau Tuhan udah kasih rambu, udah ingatkan lewat orang, suruh kembali putar balik, suruh hidup kita jangan seperti yang kita mau, tapi biarlah kita ikut kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah tegur kita lewat banyak kejadian, sadarlah, pulanglah kembali ke jalan yang benar. Tuhan pakai orang lain tuh supaya ingatin kita terlalu arogan. Dan semoga kita bisa kembali ke jalan yang benar. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami disadarkan untuk hidup dalam kebenaran, dan mampukan kami untuk bisa melangkah Tuhan di dalam anugerah-Mu. Mampukan kami berjalan perlahan, dan ajarkan kami untuk lebih peka terhadap jawaban-jawaban Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan, supaya kami tidak perlu jatuh. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.